Ya, halo teman-teman, selamat datang di Fast Campus. Di video ini kita bakal lanjutkan lagi untuk bahas lebih detail tentang domain model dari ini ya, dari transfer service. Jadi di sini kita udah bikin diagram summary flow-nya. Di transfer service ini akan ada beberapa yang dihandle ya. Yang pertama ada endpoint REST API yang akan ngehandle terima request untuk submit ini ya, transfer. Jadi di sini bakal ada satu handler, berarti kita bakal di bagian ports primary bakal butuh bikin definisi untuk submit transfer ya. Kemudian di endpoint ini juga akan ada untuk ngehandle view history, berarti butuh juga di bagian portsnya untuk mendefinisiin fungsi untuk view history transfer. Kemudian ada juga di sini di sisi konsumernya. Konsumernya transfer bakal ada dua tambahan ya, tambahan dua flow. Yang pertama untuk konsum data dari money service, berarti perlu ngehandle money service replay validation ya. Setelah di validate balance-nya, dicek saldonya cukup atau enggak, akan dilanjutkan untuk proses transfernya. Kemudian ada juga consumer yang akan mengkonsum data dari banking service ketika banking dapat callback. Jadi misalkan transfernya antar bank gitu ya, transfer antar bank, kemudian di validate money service menyatakan bahwa saldonya cukup, dikonsum ulang oleh transfer service, diterima oleh consumer money service, kemudian dari consumer tersebut disiapkan untuk dikirimkan ulang ke Kafka untuk diproses oleh banking service yang nantinya akan diteruskan untuk proses payment transfer ke bank lain. Dan ketika banking service menerima callback dari bank lain, akan diteruskan ke Kafka untuk dikonsum oleh consumer yang di sini ya, consumer banking service ya. Oke, berarti di sini di bagian ports-nya, ketika kita bikin ports di sini, di mana transfer service, kita perlu bikin di sini ya. Berarti di sini ada type transfer service adapter. Nah, di sini kita bakal bikin dua bagian ya. Ada yang untuk handler REST API dan ada handler untuk consumer ya. Oke, jadi dari sisi domain model di sini cakupan yang pertama adalah untuk nge-handle ini, berarti untuk handle sampai transfer ya, berarti submit transfer balance. Kemudian konteks-konteks ya, seperti ini. Lalu di sini ada lagi yang view ya, view-nya get transfer history. Oke, seperti ini. Lalu dari sisi consumernya berarti bakal ada dua consumer handler ya. Yang pertama untuk nge-handle reply dari money service, berarti di sini ada konsum atau mungkin ini ya, handle transaction search validation reply. Seperti ini. Atau gini juga bisa ya. Konteks konteks seperti ini. Kemudian error, lalu ada handle bank callback reply seperti ini ya. Oke, konteks. Oke, di sini berarti bakal ada 4 ini ya, 4 cakupan yang akan dihandle oleh transfer service. Yang pertama submit transfer, kemudian get transfer history, lalu handle validasi yang diolah oleh money service, tapi di sini berarti bakal ngehandle khusus yang message identifier-nya untuk transfer service. Lalu bakal ada handle bank callback reply. Oke, jadi dari sisi domain model hanya 4 ini yang akan dihandle oleh transfer service ya. Jadi selebihnya akan dihandle service lain. Berarti contoh misalkan di sini money service ini akan ngehandle sekaligus ya data yang dikirim oleh transfer service dan nantinya payment service. Nah, di sini berarti di transfer service harus bisa membedakan message mana yang ini untuk validasi transfer dan message mana yang ini akan nantinya dibutuhkan oleh si payment service. Berarti di sini nanti akan kita skip message yang di identifier-nya adalah payment service. Karena di sini kan di satu service ngehandle dua ini ya, dua message ya, baik dari transfer maupun payment.
Jadi di sini salah satu cara untuk mengantisipasi race condition, proses payment transfer akan dihandle oleh satu service yang sama, tapi nanti di sini di reply-nya akan dihandle oleh service yang berbeda, seperti itu. Oke, itu untuk dari sisi domain model. Di video berikutnya kita bakal detailin lagi dari sisi ini ya, kontrak ports-nya, baik dari ports untuk yang di primary maupun secondary. Oh ya, di sini berarti bakal kita perlu bikin juga untuk ports-nya. Dari sisi repository, berarti type, apa namanya, transfer service repository. Nah, di sini berarti bakal ada yang repository untuk external call untuk ke membership dan repo untuk publish ke money dan ke banking. Berarti di sini ada yang untuk external API ya. API call, lalu ada ke data store. Untuk di sini kita bakal pakai Postgre ya di transfer service. Kemudian ada juga yang ke publish ya, publish to other service. Nah, dari sisi repository berarti bakal ada sekitar 5 function yang akan kita bikin. Yang pertama ada validate atau get ya, get user info. Ini sama seperti yang dulu digunakan di banking kalau nggak salah ya. Di sini ada satu repository secondary ya. Nah, ini get account info yang kita bisa copy ini. User profile info ya, kita bisa copy ini, berarti kita bisa gunakan di transfer service ya, seperti ini. Nah, modelnya ini biar lebih universal kita bisa pindahkan ke sini ya, si apa namanya, common type. Berarti kita bisa gunakan di sini di apa namanya, types. Oke, kita bisa gunakan struct-nya tadi untuk kita pindah ke sini, jadi biar bisa lebih reusable ya. Jadi kita nggak perlu rubah-rubah di banyak tempat, kita bisa gunakan ulang. Contoh misalkan di sini tadi berarti di bagian banking service ya, di banking service, kemudian di ports yang secondary. Nah, kita bisa copy struct-nya seperti ini ya. Kita bisa copy ke sini. Nah, di sini. Jadi daripada kita bikin satu berulang-ulang, mending kita bikin satu untuk dipakai berkali-kali. Oke, berarti di transfer service tadi yang repository ini bisa ini ya, bisa import dari sini. Oke, ini harusnya ke lib ya, lib kemudian types, lalu sini berarti types ya. Nah, seperti ini. Oke, nah ini kita bisa pakai juga untuk banking service. Berarti di banking service juga bakal pakai ini ya, bakal pakai struct yang sama. Nah, ini pakai types. Oke. Nah, kalau kita rubah di sini berarti di banking service juga perlu kita rubah di bagian definisi si repository-nya. Di sini berarti perlu kita ganti. Ini menggunakan types. Seperti ini ya. Nah, sudah sesuai. Ini juga return datanya types. Seperti ini.
Oke, udah clear semua, harusnya udah selesai semua ya. Ya. Oke, nah di transfer service berarti dari sisi kontrak, domain modelnya bakal ada ini ya, bakal ada get account info untuk membership service, kemudian data store-nya berarti bakal ada save ini ya, save transfer history, kemudian bakal ada update ya, update history berarti update transfer story, lalu dari sisi producer bakal ada publish transfer validate request, kemudian ada juga publish transfer banking request. Oke. Nah, berarti dari sisi secondary ports bakal ada 5 ya, 5 handler yang perlu kita bikin. Get account info, save transfer history, update history, kemudian publish ke banking dan ke money ya. Ini ke money service, ini ke banking service. Itu money service. Yang ini tuh banking service. Oke. Yap. Nah, ini untuk domain model dari sisi transfer service, baik dari yang service adapter ya di sini, yang incomingnya dari REST API dari consumer, dan juga untuk ke arah luar yang di repository, ke database, ke external API, dan ke producer. Oke, nah di video berikutnya kita bakal detailin lagi untuk implementasi dari sisi ports ini ya. Implementasi dari sisi arsitektur, baik dari consumer, kemudian dari REST API, dan ke database-nya. Lalu nanti kita bakal lanjutkan di bagian akhir untuk testing si transfer service.